Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah interpersonal skill. Pokok bahasan kita yang terakhir adalah tentang conflict resolutions, yaitu bagaimana cara memecahkan konflik, ya. Bagaimana mencari solusi konflik. Sebagai pendahulu, jika kita menghadapi situasi konflik, ya, maka diharapkan jalan keluar dari konflik itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, kalau misalnya konflik ini terjadi di lingkungan kerja, maka harapannya tentu setelah konflik bisa diselesaikan, itu bisa meningkatkan semangat kerja, produktivitas kerja, dan lain-lain, ya. Selama konflik yang kita alami adalah konflik yang berkaitan dengan bagaimana memajukan perusahaan, bukan konflik pribadi. Nah, jadi konflik sendiri bisa positif, bisa negatif. Yang dihindari tentu yang negatif. Nah, untuk bisa menghasilkan konflik yang positif, maka diperlukan keterampilan, ya, keterampilan bagaimana menyelesaikan konflik, ya, dengan baik, ya, seperti itu. Jadi resolusi konflik itu penting kita kuasai dengan mencari cara atau langkah-langkah yang baik untuk menyelesaikan konflik dengan cepat, ya, dengan cepat. Sebenarnya apa itu konflik resolution? Konflik resolution atau penyelesaian konflik adalah proses penyelesaian perselisihan antara dua orang atau lebih. Kalau di tempat kerja berarti ada tim atau rekan kerja, ya. Nah, di lingkungan kerja bisa yang terlibat konflik bisa sesama level, bisa juga antara atasan dan bawahan, antara manajer dengan bawahannya, dengan antara ketua tim dengan anggota tim, ya. Bisa juga antara kelompok orang, antara tim dengan tim. Nah, ini tentu harus di-manage dengan baik dan harus bisa diselesaikan. Jadi penting banget untuk mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan konflik. Biasanya untuk menyelesaikan konflik yang umum dilakukan adalah menggunakan cara negosiasi. Negosiasi artinya ada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik ini biasanya mudah diselesaikan jika kita yakin bahwa setiap orang dalam yang berkonflik itu memiliki tujuan yang sama, hanya cara mencapai tujuannya yang berbeda yang dikonflikkan. Tapi kalau tujuannya sudah berbeda, maka konflik ini akan mengarah kepada yang negatif, dan itu perlu juga diselesaikan. Mengapa
konflik resolution itu penting ya, penyelesaian konflik itu penting, dan kalau bisa jangan dibiarkan terlalu lama ya, konflik itu. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik dan dengan cepat ya, kita bisa memahami, pertama kita bisa memahami lebih banyak tentang ide ya, ide, latar belakang dan keyakinan orang lain, dan mendapatkan perspektif baru atau cara pandang baru atau wawasan baru yang mungkin bisa mengubah perspektif kita ya. Karena bisa saja masukan dari orang atau ide dari orang atau keyakinan orang itu positif ya, dan berguna bagi kita. Yang kedua, kita harus bisa memastikan bahwa setelah selesai konflik ini hubungan kerja atau hubungan yang lain bisa dilanjutkan di masa depan, di masa yang akan datang. Kemudian dengan resolusi konflik kita bisa menemukan solusi-solusi yang mungkin akan lebih berguna dengan sumber daya yang atau ide-ide yang dimiliki bersama gitu. Tadinya yang berbeda tapi kita coba satukan, digunakan bersama-sama, atau kata lainnya bisa dikolaborasikan, sehingga itu akan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Bagaimana cara menyelesaikan konflik di tempat kerja? Ada 9 langkah ya. Yang pertama adalah understand the conflict, kemudian explore alternative, find a private neutral place, communicate both sides, be aware of body language, identify a common goal, use a third party mediator, brainstorm solutions, dan agree on plan of action. Kita coba lihat satu persatu. Pertama adalah understand the conflict. Jadi pahami dulu konflik ini tentang apa. Kemudian pahami posisi kita dalam konflik dan posisi orang lain. Seperti misalnya kita dalam tim sebagai anggota tim, orang lain ada yang sebagai ketua tim. Nah, itu kita harus paham posisi itu, karena biasanya berbeda posisi, berbeda juga tujuan globalnya gitu ya. Tujuan globalnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa menjelaskan apa yang menjadi keinginan kita harus sampaikan, dan kita juga harus bisa juga memahami apa yang orang lain inginkan ya. Sebab dengan cara begitu mungkin kita bisa berpikir mencari jalan keluar atau jalan tengah ya, supaya bisa segera diselesaikan konflik tersebut. Kemudian kalau kita mengalami konflik, kita harus juga memberi pemahaman bahwa jika konflik ini dilakukan, itu tujuan akhir yang kita harapkan bersama apa, itu harus bisa dipahami, bisa kita pahami dan orang lain juga paham, maka konflik itu bisa berjalan dengan arah yang sama.
Kemudian setelah kita memahami orang lain, kita juga coba berpikir bahwa kalau kita menjadi orang lain, apakah kita punya pemikiran yang sama atau bagaimana kita harus bersikap. Jadi tidak hanya memikirkan apa yang kita mau saja, tapi coba pikirkan juga apa yang orang mau, ya. Apakah kita bisa memahami bahwa mereka berbuat seperti itu karena ada tujuannya gitu. Itu harus kita pahami. Kemudian kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka coba cari kemungkinan kesepakatan, atau mungkin nanti ada alternatif apa jalan keluar yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang orang lain inginkan. Yang kedua adalah explore alternatif, ya. Jadi explore alternatif ini adalah menggali kemungkinan-kemungkinan, ya, yang bisa dipilih atau diambil dalam menyelesaikan konflik jika apa yang kita tawarkan tidak diterima, orang lain tawarkan juga tidak baik, maka kita bisa memikirkan alternatif lain yang mungkin bisa diterima oleh para pihak yang sedang berkonflik, ya. Jadi kadang-kadang itu juga bisa kita sebelum melakukan konflik atau perdebatan, kita sudah mulai berpikir nanti pasti saya akan menghadapi konflik, kemungkinannya nanti akan begini, itu mulai kita pikirkan, ya, sebelum kita bertemu dengan orang lain itu. Kemudian kita juga harus punya prinsip atau titik, ya, di mana ada hal yang memang harus kita pertahankan, ada juga hal-hal yang bisa dikompromikan. Ini untuk menjamin bahwa penyelesaian konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, ya, dengan menggunakan alternatif yang tersedia gitu. Jadi di solusi alternatif ini masih ada keinginan kita yang bisa terakomodir di situ. Yang berikutnya adalah find a private dan neutral place. Jadi cari tempat yang privat, bukan tempat publik, ya, harus di tempat khusus dan harus di tempat yang netral. Tapi kalau di lingkungan kantor bisa dicarikan tempat ruangan yang kosong, ya, yang kosong yang bisa kita leluasa untuk berdiskusi atau berdebat. Kadang-kadang mencari lokasi di kafe, tapi di kafe yang memiliki ruangan-ruangan khusus, sehingga untuk meminimalisir atmosfer konflik yang terlalu panas, misalnya, mungkin ditambah dengan camilan-camilan, ya, saya kira, atau kopi, itu bisa memperlancar diskusi atau konflik. Dan kalau bisa tanpa ada gangguan, ya, misalnya ada orang keluar masuk atau bahkan gangguan telepon pun itu juga merupakan gangguan. Kemudian communicate both sides. Jadi setelah kita memahami konflik, kemudian kita ada tempat yang baik untuk berdiskusi.
Setelah itu kita akan berkomunikasi dengan yang lain secara langsung. Ya. Nah, pada saat kita berkomunikasi itu tidak boleh langsung memaksakan apa yang jadi keinginan kita, karena itu nanti akan mempersulit penyelesaian konflik. Yang bisa kita terapkan yaitu pertama, kita menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif maksudnya seperti kita sudah pelajari yang lalu, namanya active listening. Jadi kita selain berusaha memahami apa yang orang sampaikan, kita juga memberi feedback atau paling tidak mengklarifikasi. Ya, apakah maksud Anda seperti ini? Gitu ya. Itu kita coba menjadi active listener atau pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, biarkan semua orang berpartisipasi. Jadi memberi kesempatan orang-orang yang hadir untuk memberikan pendapatnya, bagaimana mencari penyelesaian. Jadi penyelesaian konflik ini tidak harus dari kita sendiri, tapi didiskusikan bersama-sama. Jadi semua orang merasa dihargai dan membantu untuk mencari solusi. Yang ketiga adalah hindari membuat asumsi. Asumsi ini biasanya muncul kalau kita ada persepsi atau praduga kepada orang lain, atau kita menutup diri terhadap pemikiran orang lain, sehingga yang diperlukan adalah kita harus berpikiran terbuka, harus menerima dulu apa masukan dari orang lain. Yang keempat adalah tetap tenang. Ya. Kalau ada yang emosi, kita tidak boleh ikut emosi, harus tetap tenang. Ya. Nah, kalau perlu kita redakan situasi konflik. Ya. Misalnya dengan cara meminta maaf atau yang sejenisnya. Kemudian be aware of body language. Ya. Kita pada saat sedang berkonflik itu hati-hati dengan bahasa tubuh yang bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Orang lain, apa bahasa tubuh yang biasanya dilihat orang lain? Misalnya menjaga kontak mata. Jadi kontak mata itu kadang-kadang mudah dilihat orang lain. Misalnya kalau kita sedang marah, mata kita itu berbeda dengan kalau tidak marah. Itu biasanya orang langsung lihat. Kemudian sadar akan ekspresi Anda gitu. Jadi ekspresi wajah ya. Wajah itu kalau bisa tetap kelihatan tenang. Kemudian merilekskan leher dan bahu Anda pada saat berkonflik. Jangan seperti keadaan siap untuk berkonflik. Kemudian menggunakan nada netral dengan kecepatan dan volume yang sedang. Biasanya kalau kita emosi, itu kecepatan bicara kita lebih cepat dan volumenya lebih tinggi. Nah, itu yang harus dikontrol. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol body language ini dan bisa dilihat oleh orang lain, maka itu malah bisa membuat situasi konflik menjadi lebih panas ya. Tapi kalau kita tenang, kemudian orang melihat kita bisa menjaga itu, tentu mereka akan lebih senang mendengarkan pendapat dari kita. Kemudian identify a common goal, ya, mengidentifikasi tujuan umumnya apa gitu, dari konflik ini, tujuan bersama apa. Jadi pada saat kita berdebat, kita harus memahami bahwa tujuan kita melakukan perdebatan ini adalah ini.
apakah yang lain juga memiliki tujuan yang sama. Maka kalau memang sama, maka mari kita berkonflik. Nanti kita cari solusi bersama. Yang penting tujuannya sama. Kalau tujuannya berbeda, maka konflik ini tidak akan ada arah penyelesaiannya. Mungkin akan lama, ya, berkepanjangan. Nah, kemudian sampaikan apa yang jadi keinginan kita yang mau disampaikan, kemudian pihak lain juga diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau sudah, kita minta pendapatnya bagaimana cara menyelesaikan perbedaan ini meskipun tujuannya sama, ya. Kita juga memberi pendapat. Kalau tidak dapat, cari alternatif lain. Kemudian use seperti mediator. Jadi menggunakan mediator pihak ketiga. Mediator itu perantara. Jadi kalau ada dua pihak berkonflik dan memang ini sama-sama keras, maka biasanya diperlukan pihak ketiga yang biasanya pihak ketiga ini harus netral, tidak berat sebelah atau membela kepentingan salah satu. Nah, ini biasanya akan mudah untuk memperoleh penyelesaian konflik. Yang penting mediatornya ini juga harus memahami apa yang dikonflikkan. Kadang-kadang dalam lingkungan kerja misalnya ada manajer memiliki dua tim. Dua tim ini berkonflik. Manajer ini bisa bersifat sebagai mediatornya, seperti itu. Jadi pekerjaan mediator itu biasanya mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak dan menjelaskan posisi mereka satu sama lain, kemudian menemukan minat atau tujuan yang sama. Kalau itu nanti menjadi acuan untuk penyelesaian. Yang ketiga, menjaga kedua belah pihak yang berkonflik tetap fokus pada topik apa yang dibicarakan, hormat, ya, saling menghormati dan menggunakan akal, bukan menggunakan perasaan atau emosi. Kemudian mediator ya bertugas mencarikan solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian brainstorm solutions. Brainstorm itu adalah saling tukar pikiran. Kita mencari solusi dengan cara bertukar pikiran, seperti sebaiknya kita bagaimana gitu, apa yang harus kita tempuh nih. Kalau pendapat saya begini, pendapat kamu begini, sebaiknya kita bagaimana. Maka di sini biasanya ada alternatif solusi, tapi alternatif solusi ini diarahkan kepada yang win-win solution, sama-sama untung atau kompromi, ya, yang mungkin bisa disepakati oleh semua pihak, ya. Kemudian agree on the plan of action. Jadi kalau sudah ada solusi yang kita bisa tawarkan, maka kalau bisa solusinya biasanya ada beberapa solusi, alternatif solusi pertama ini, solusi kedua, solusi ketiga ini, yang mana kira-kira yang mau kita lakukan. Ini harus disepakati bersama. Nah, tentu ada keuntungan dan kerugian
masing-masing solusi. Solusi satu misalnya keuntungannya begini, kerugiannya begini, solusi dua. Nah, ini yang harus disepakati dan disetujui oleh semua orang. Solusi mana yang kira-kira bisa dipilih. Nah itu kalau bisa berjalan seperti ini, maka konflik ini ya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Dan ini yang kita bisa bayangkan, kalau konflik benar-benar terjadi dan situasinya memanas, maka kadang-kadang pun diperlukan kita melakukan break. Artinya break ini kita memiliki tujuan, dengan break kita bisa menenangkan diri masing-masing pihak. Setelah break kita bertemu lagi, kita lanjutkan untuk mencari solusi. Nah itu yang perlu dilakukan jika kita mengalami situasi konflik. Nah itu bahan untuk pertemuan ke-13. Terus untuk pengganti pertemuan ke-14, diharapkan kita mengerjakan ada kasus ya, kasus konflik yang harus saudara baca, diterjemahkan dulu, lalu dibaca, lalu dijawab pertanyaan yang di bawah, lalu diketik ya, diketik di Word, nanti diekspor ke dalam bentuk file PDF, diberi nama ya, nama _name, terus di-upload di MS Team di channel pertemuan 13-14 channel file. Nah, kasusnya ini adalah tentang seseorang yang bekerja sebagai team leader di sebuah bank yang besar di bagian pelayanan untuk customer. Di tim ini ada orang yang namanya Sylvia yang merasa dirinya punya kontribusi paling bagus sehingga dia meminta bonus kepada kita. Namun di sisi lain kita juga sudah dapat informasi dari rekan-rekan tim Sylvia, bahkan dari si customer yang dilayani oleh Sylvia, bahwa Sylvia ini kurang bagus, dan Sylvia ini menghadap kepada kita untuk meminta bonus, dan Sylvia ini memiliki temperamen yang tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana respon kita menghadapi orang seperti Sylvia ini? Kalian tulis di satu halaman, saya kira cukup. Demikian kira-kira materi pertemuan 13-14. Ini adalah materi terakhir. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.